Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen perkawinan. Setiap manusia tentunya senantiasa mengharapkan masa depan yang baik. Ada banyak tawaran dan harapan yang dapat digapai demi masa depan kita. Salah satu dari tawaran dan bentuk kehidupan atau panggilan masa depan itu adalah hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga merupakan salah satu bentuk keikutsertaan manusia dalam karya Allah. Allah memanggil manusia untuk ikut serta dalam karya pewartaannya, untuk mewartakan kerajaan Allah, dan ikut serta dalam pemeliharaan alam ciptaannya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini dipanggil oleh Allah untuk ikut serta dalam karya tersebut. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini dengan menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas penyelenggaraan dan penyertaan-Mu kepada kami. Berkatilah dan bimbinglah kami hari ini, agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami mampu memahami nilai-nilai panggilan hidup, terlebih panggilan hidup berkeluarga. Semoga kami mampu untuk menemukan nilai itu, sehingga dapat menjadi bekal kelak. Pada saat kami menjalani panggilan-Mu, Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami makna hidup perkawinan dalam masyarakat. 2. Memahami ajaran gereja tentang makna perkawinan berdasarkan kitab suci. Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 9, Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Anak-anakku sekalian, fokuskan pikiranmu pada pelajaran kita hari ini tentang sakramen perkawinan. Memahami makna hidup perkawinan dalam masyarakat. Panggilan hidup berkeluarga sering kita sebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan, bebas dari keduanya. Namun demikian, dalam masyarakat kita ada banyak pandangan tentang perkawinan yang memungkinkan adanya perbedaan pandangan antara yang satu dengan yang lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, agar supaya lebih memahami sakramen perkawinan, di sini Ibu minta anak-anak sekalian menyimak satu cerita. Cerita tentang perkawinan terjadi karena cinta. Anak-anakku sekalian, setelah membaca, memahami dan menyimak cerita tadi, Kini kita lanjutkan lagi pelajaran kita
agar kita lebih memahami ajaran gereja tentang makna perkawinan. Berdasarkan kitab suci, kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25, Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 9, Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Dalam gereja Katolik, dasar perkawinan adalah cinta di antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang mengikat janji dalam sebuah perkawinan. Gereja Katolik memandang dan memahami bahwa hidup berkeluarga itu sungguh suci dan bernilai luhur, karena keluarga merupakan persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya dan dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali. Setelah membaca cerita di atas, cobalah masing-masing merumuskan satu pertanyaan untuk menggali berbagai hal yang dapat diungkap dari cerita itu. Anak-anakku sekalian, dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa makna persatuan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan menurut bacaan di atas? 2. Apa tujuan diciptakannya Adam dan Hawa menurut bacaan di atas? 3. Apa tujuan dari perkawinan menurut bacaan di atas? Berikutnya, dalam Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 9 juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna perkawinan menurut bacaan kitab suci di atas? 2. Bagaimana ciri atau sifat perkawinan yang baik menurut bacaan di atas? 3. Apa tujuan dari perkawinan? Dalam bacaan Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Pertanyaannya, 1. Jelaskan makna perkawinan sebagai sakramen menurut bacaan di atas. 2. Bagaimana hendaknya suami istri bersikap agar perkawinan tetap utuh dan saling setia satu sama lain. 3. Apa tujuan dari perkawinan? Dalam iman Kristiani, perkawinan dipandang sebagai sakramen. Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pria dan wanita, tetapi adanya keterlibatan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, perkawinan dalam gereja Katolik memiliki nilai yang luhur. Dengan demikian berarti pula bahwa panggilan hidup berkeluarga juga memiliki nilai yang luhur. Sebab dari perkawinan itu sendiri yang juga luhur. Perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Lihat Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Mereka akan hidup sebagai suatu persekutuan, seperti halnya hidup gereja sebagai persekutuan. Mereka adalah gereja mini. Sebagai persekutuan, mereka bukan lagi dua, tetapi satu daging. Lihat Kejadian bab 2 ayat 24. Dengan hidup sebagai persekutuan yang didasarkan kasih Tuhan itulah, maka perkawinan memperlihatkan dan melambangkan kasih Allah kepada manusia dan kasih Yesus kepada gerejanya. Pada hari ini, kalian telah bersama mempelajari tentang sakramen perkawinan.
Ingatlah hal apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Dasar dari perkawinan, tujuan perkawinan Katolik, ciri perkawinan Katolik. Dalam gereja sangat menekankan bahwa dasar dari perkawinan adalah cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan dasar cinta tersebut, bahtera rumah tangga yang dibangun akan tetap utuh dan saling setia. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup pelajaran kita dengan doa bersama. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang, Kasih-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami, terutama melalui keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami, terlebih orang tua kami, agar mereka senantiasa mengalami kasih dari-Mu. Dampingilah keluarga kami, agar keluarga kami menjadi keluarga Kristiani sejati yang meneladani keluarga kudus di Nazaret. Bantulah kami agar kami turut serta mengusahakan keharmonisan di dalam keluarga dan rumah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.